الحمد لله الذي جعل السعادة في طاعته والطمأنينة في ذكره والفوز في رضاه. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المقصرين ونستهديه هداية المهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله غفور رحيم جواد كريم أعد لعباده المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار فيها نعيم ولا يفنى وسرور لا يزول. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل فإنها سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan serta menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Dan bertaubatlah, memohonlah ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, atas segala kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti memiliki impiannya masing-masing. Dan di antara impian-impian tersebut ialah bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman lagi tentram untuk dihuni. Di dunia kita bekerja keras untuk membangun rumah yang kokoh, indah dan nyaman. Kita kumpulkan harta demi harta. Kita susun batu demi batu. Semua itu ditujukan supaya kita bisa bernaung dengan tenang bersama keluarga dalam satu atap yang sama. Namun di sisi lain sangat disayangkan, seringkali kita lupa bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah negeri yang abadi selamanya. Seringkali kita terlalu fokus dengan segala hal yang berkaitan dengan dunia, sampai-sampai lupa dengan perkara-perkara yang telah dijanjikan berkaitan dengan akhirat. Terlalu fokus membangun rumah di dunia hingga lupa tak ada impian sama sekali untuk membangun rumah di surga nanti. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan yang harus kita perbaiki bersama. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara tentang bangunan-bangunan di surga, maka jangan pernah kita samakan keindahannya dengan apa yang ada di dunia. Karena keindahan yang ada di surga tak ada tandingannya dengan yang ada di dunia.
bangunan-bangunan rumah dan istana di surga, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Semen-semen yang digunakan untuk membangun rumah di surga itu berasal dari minyak kasturi, dan tanahnya dari mutiara bercampur permata. Selain itu, dipan-dipan di surga bertah-tahkan emas dan permata. Gelas-gelasnya, piring-piringnya, dan seluruh perabotan yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Barang siapa yang berhasil menjadi penghuninya, mendapatkan rumah di surga, maka pakaiannya tidak akan pernah usang dan masa mudanya tidak akan pernah lekang. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bangunan di surga itu bagaimana? Bangunan di surga itu terbuat dari apa saja wahai Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Labinatun min fiddatin wa labinatun min zahab, wa milatuhal miskul adfar, wa hasba'uhal lu'lu wal yakut, wa turbatuhaz za'faran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bata-bata yang digunakan untuk membangun rumah di surga yaitu batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Emas batangan, perak batangan digunakan untuk membangun rumah di surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun semennya itu terbuat dari kasturi yang paling harum. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan permata merah. Tanahnya adalah za'faron. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhalaha yan'amu la yab'as. Man dakhalaha yan'amu la yab'as wa yakhludu la yamut, la tabla siyabuhum wa la yafna syababuhum." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhasil memasuki rumah di surga, memiliki salah satu rumah di surga, maka dia akan hidup dalam kenikmatan, tidak akan pernah menderita selamanya, kekal dan tidak akan pernah mati. Pakaian-pakaian yang akan dia kenakan tidak akan pernah usang dan masa muda mereka tidak akan pernah sirna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang bisa membantu kita untuk memperoleh rumah-rumah di surga. Di antaranya yang pertama adalah turut serta membangun masjid di dunia. Orang-orang yang ikut serta membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan dibangunkan rumah di surga baginya. Dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang turut serta membangun masjid di dunia karena Allah Subhanahu wa taala,
meskipun sebesar sangkar burung atau jauh lebih kecil dari itu, maka balasannya tidak tanggung-tanggung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah, maka orang itu akan mendapatkan sebuah rumah di surga nanti. Allah sediakan rumah bagi dia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Kemudian cara yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan rumah di surga adalah dengan menunaikan salat rawatib sebanyak 12 rakaat, yaitu salat sebelum subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, dan setelahnya 2 rakaat, kemudian setelah maghrib 2 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallas nata asyrata rak'atan fi yaumin wal lailatin, buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang menunaikan salat-salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Dia akan dibangunkan baginya rumah di surga karena amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara cara supaya kita bisa mendapatkan rumah di surga adalah membaca doa ketika masuk pasar. Hal ini sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan beliau menilai hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala as-suqa faba'a fiha washtara faqala." Barang siapa yang masuk ke dalam pasar, kemudian dia berjual beli di dalamnya, dan dia membaca doa, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka apa balasannya? Kutiba lahu alfu hasanah wa muhya anhu alfu hasanah wa buniya lahu baitun fil jannah. Maka orang yang membaca doa seperti itu, dia akan mendapatkan 1 juta kebaikan, dan dosanya akan dihapus sebanyak 1 juta dosa. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan bangunan sebuah rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Hakim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa amal soleh yang bisa membantu kita untuk meraih rumah atau bahkan istana di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Allahumma bni lana baitan fil jannah, Allahumma bni lana baitan fil jannah, Allahumma bni lana baitan fil jannah waj'alna min ahliha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.